Selamat pagi rekan-rekan Cun Motor. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Saya ingin mengawali briefing pada pagi hari ini dengan merefresh kembali apa yang telah disampaikan dalam briefing-briefing sebelumnya tentang mindset ya. Seperti kita ketahui bersama, mindset itu ada dua, growth mindset dan fixed mindset. Nah, sebagai insan Cun Motor penting untuk selalu menerapkan mindset yang berkembang atau growth mindset. Kenapa? Karena untuk memacu kita untuk selalu belajar dan berusaha. Nah, sesuai dengan nilai dari Cun Motor, satu semangat, yaitu semangat perubahan dan pantang menyerah. Kalau gagal, coba lagi. Kalau salah, coba lagi dengan cara yang lain. Nah, itu berarti bahwa kita harus selalu berusaha dan mencoba hal-hal yang baru. Sebenarnya apa sih manfaat dari punya growth mindset itu? Pertama, kita akan lebih positif dalam menghadapi tantangan. Orang dengan mindset ini akan memandang masalah itu sebagai tantangan dan bahan belajar untuk berkembang. Sebagai contoh nih, ada mekanik yang mendapatkan kesulitan saat memperbaiki sepeda motor konsumen karena belum pernah menemui kasus yang semacam ini. Bagi mekanik yang punya growth mindset, dia akan menganggap itu sebagai kesempatan untuk pengembangan diri. Ada tantangan nih, saya harus bisa. Tetapi sebaliknya, bagi mekanik yang mungkin punya fixed mindset, dia akan menyerah atau mencari alasan agar tidak mengerjakan pekerjaan tersebut dan mengalihkannya kepada yang lain. Sekarang yang kedua, akan membantu kita apa? Mendapatkan kesuksesan di masa depan. Zaman sekarang ini perubahannya begitu cepat ya, arus informasi juga kencang. Kalau kita tidak memiliki mindset berkembang, kita akan stuck di tempat dan kalah dengan orang lain yang selalu belajar hal-hal yang baru. Yang ketiga, yaitu menghargai kritik dan menerima saran. Mungkin bagi beberapa orang, kritik dan saran adalah hal yang menakutkan, tetapi tidak bagi orang yang mempunyai growth mindset. Mereka malah akan senang jika ada kritik dan saran. Karena apa? Karena dengan hal tersebut, kemampuan mereka akan lebih terasah lagi. Nah, begitulah manfaat dari penerapan growth mindset. Sekarang, bagaimana cara pengaplikasiannya di dunia kerja? Pertama, fokus pada tujuan. Tujuan apa yang menjadi rekan-rekan inginkan atau harapkan? Tulis. Dengan tujuan yang jelas akan membantu kita untuk fokus mengembangkan diri dan tidak keluar dari koridor. Kemudian yang kedua, menerima kegagalan dengan lapang hati. Gagal itu biasa. Justru yang tidak biasa adalah tidak pernah gagal. Loh, kenapa? Karena tidak pernah gagal berarti tidak pernah mencoba. Dan orang yang tidak pernah mencoba tidak akan bisa berkembang. Nah, yang ketiga, lakukan sugesti atau afirmasi positif pada diri sendiri. Pernah nggak rekan-rekan pada saat ingin melakukan sesuatu tuh berkata pada diri kita sendiri, ya saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, sekarang saya akan mengajak Cun People untuk belajar mengembangkan growth mindset dengan cara mind map atau peta pikiran. Pemetaan pikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Tony Buzan ini adalah seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa otak manusia itu terdiri dari otak kiri dan otak kanan ya. Belahan otak kiri ini memiliki fungsi untuk mengatur masalah bahasa, penalaran, dan kemampuan berbicara. Bagian otak ini kerap dikaitkan dengan hal-hal yang logis, fakta, angka-angka, hingga analisis. Sedangkan otak sisi kanan lebih memainkan peran dalam menafsirkan informasi visual dan spasial. Bagian otak kanan ini umumnya terkait dengan imajinasi, seni, kreativitas, mengekspresikan emosi, pengenalan wajah,
dan juga musik. Nah, sekarang saya coba tanya ya ke rekan-rekan Jun Motor, pada Jun People semua. Pernahkah rekan-rekan memanfaatkan Google Map? Pasti pernah ya. Apa-apa sekarang nggak tahu tempat, pakai Google Map. Nah, sekarang saya coba tanya lagi. Mengapa rekan-rekan memakai peta atau Google Map tersebut? Nah, coba saya inventarisir ya jawaban dari teman-teman semua. Yang pertama, supaya tahu mana yang dituju, bener nggak? Nah, yang kedua, tahu jalan mana sih yang mesti ditempuh dari titik asal menuju ke titik tujuan. Yang ketiga, ya supaya tahu apabila ada kemacetan atau potensi macet di jalur tertentu, sehingga kita bisa mencari cara atau alternatif jalan yang lain. Kalau di Google Map itu biasanya diberi warna orange atau merah itu ya. Nah, sekarang yang keempat, pasti tujuannya apa? Supaya tidak kesasar dan bisa secara cepat atau tepat sampai ke tujuan. Dan yang kelima, antara lain adalah supaya kita bisa memilih jalur bila misalnya kita mempunyai lebih dari satu tujuan. Harus ke sana, harus ke sini. Jalur yang tercepat yang mana ya? Jalur yang terbaik yang mana ya? Nah, antara lain itulah tujuan kita memakai atau memanfaatkan Google Map. Nah, itu adalah contoh dari pemakaian peta secara keseharian. Nah, sekarang ternyata ada juga yang disebut dengan mind map atau peta pikiran. Dengan peta pikiran atau mind map itu akan membantu kita untuk yang pertama, tahu benar mana goal atau tujuan yang ingin kita tuju atau ingin kita raih. Yang kedua, supaya tahu jalan mana atau apa sih yang harus kita lakukan supaya mencapai goal atau tujuan tersebut. Mungkin contohnya misalnya si A gitu aja ya, ingin jadi dokter. Maka basicnya ya dia harus lulus sekolah kedokteran, bukan sekolah akuntansi, sekolah perpajakan atau sekolah yang lain. Benar tidak? Kalau dia ingin jadi dokter berarti harus lulus dulu sekolah kedokteran. Kemudian yang ketiga, bisa memprediksi apakah akan ada kemacetan saat kita menginginkan untuk menempuh sesuatu tindakan tersebut, sehingga perlu ada langkah alternatif yang harus kita tempuh. Nah, kemudian yang keempat, ya supaya kita tuh tidak berputar-putar dalam hidup kita atau membuang waktu saja untuk sesuatu arah hidup yang tidak jelas, ngalir aja tanpa tahu mau ngapain ya. Kan repot itu. Yang kelima, supaya kita lebih tepat dalam mencapai tujuan. Ya karena sudah jelas ya arah untuk menuju ke sana tuh apa sih yang harus kita lakukan, maka akan lebih tepat. Saya tidak bilang lebih cepat karena lebih cepat belum tentu itu yang terbaik. Kadang lebih cepat itu bisa saja mengambil jalan pintas. Tetapi kalau lebih tepat, ya itu selain mungkin secara alternatif lebih cepat, tapi juga tetap sesuai dengan proses atau prosedur yang benar. Nah, jadi di dalam penerapannya menggunakan mind map ini sangatlah penting ya. Tidak hanya untuk kehidupan kita sehari-hari, tetapi khususnya juga di dalam dunia pekerjaan. Dengan menggunakan mind map atau peta berpikir, serasa kita tuh lebih mudah dalam menetapkan sesuatu. Bisa membuat kita berpikir kreatif dan inovatif. Karena bila kita menemukan kemacetan atau jalan buntu dalam menghadapi suatu masalah, kita tidak akan mudah untuk menyerah karena kita sudah terbiasa belajar memetakan jalan pikiran kita. Seperti Google Map tadi ya, bisa memberikan kita alternatif jalan yang membantu kita menuju ke tujuan sesuai dengan harapan kita. Dan orang yang kreatif, inovatif, dan solutif adalah ciri-ciri orang yang mempunyai growth mindset. Maka dari itu,
Mari kita belajar memetakan pikiran kita untuk mempermudah dan mempercepat kita untuk mencapai tujuan kita bersama. Ya, semua memang perlu proses ya, tidak mudah, namun juga tidak sulit bagi orang yang mau berpikir. Kiranya itu Jun People materi belajar kita hari ini. Ingat ya, kita harus selalu berprogres dan dapat bertumbuh bersama, bekerja mencapai tujuan kita bersama, yaitu menjadi Jun Motor nomor 1. Sekian dari saya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk Ibu Diana Sulistiawati. Dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Diana, kita dapat menerapkan growth mindset pada diri kita dengan cara: yang pertama, fokus pada tujuan; yang kedua, menerima kegagalan dengan lapang dada; dan yang ketiga, lakukan sugesti atau afirmasi positif pada diri sendiri. Sebelum briefing pagi ini diakhiri, akan kami umumkan jadwal kegiatan di minggu ini. Yang pertama, pada tanggal 19 dan 20 Juli tahun 2022 akan ada training pemahaman sistem SDMS dan IRPS dengan peserta karyawan bagian front desk, kasir H23, dan counterpart. Yang kedua, pada tanggal 21 Juli tahun 2022 akan ada training refreshment social grace divisi operasional H1 dengan peserta karyawan bagian administrasi after sales, administrasi penjualan, administrasi gudang, bagian umum, sales counter, delivery man, koordinator sales, dan manajer penjualan. Dan yang terakhir, pada tanggal 22 Juli tahun 2022 akan diadakan pemberkasan bagi karyawan baru. Sekian briefing pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!